Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pelanggaran good governance yang terjadi di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video berikut. Terima kasih. KPK periksa Bowo Sidik terkait kasus suap bidang pelayaran. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil mantan anggota Komisi 6 DPR RI Bowo Sidik Pangarso untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap bidang pelayaran antara PT Pilok dengan PT Humpus Transportasi Kimia. Taufik ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Kamis 17.10. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan penanganan perkara yang menjerat Bowo Sidik. Perkara bermula saat PT HTK memiliki kontrak pengangkutan dengan cucu perusahaan PT Petrokimia Gresik selama tahun 2013 sampai 2018. Pada tahun 2015, kontrak tersebut dihentikan lantaran membutuhkan kapal dengan kapasitas yang lebih besar, sementara PT HTK tidak memiliki kapal dengan spesifikasi itu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengatakan ada upaya meloloskan agar kapal-kapal PT HTK dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi PT Pupuk Indonesia. Sebagai tindak lanjut, Bowo menemui marketing manajer PT HTK, Asti Winasti, untuk mengatur agar PT HTK tidak kehilangan pasar penyewaan kapal. Asti kemudian melaporkan hal tersebut kepada Taufik. Pada tanggal 26 Februari 2019 dilakukan MOU antara PT Pilok dengan PT HTK yang salah satu materi MOU-nya adalah pengangkutan kapal milik PT HTK yang digunakan oleh PT Pupuk Indonesia. Setelah MOU tersebut disepakati pemberian fee dari PT HTK kepada Bowo untuk memenuhi kelengkapan administrasi pengeluaran oleh PT HTK. Bowo disebut meminta PT HTK untuk membayar uang muka Rp 1 miliar atas penandatanganan MOU tersebut. Permintaan ini lantas disanggupi oleh Taufik dan juga disetujui oleh Komisaris PT HTK. Bowo diduga menerima suap dari PT HTK. Selain Bowo, KPK juga menetapkan indung dari pihak swasta selaku perantara dan pemberi suap yakni Asti Winasti selaku marketing manajer PT HTK. Dalam operasi tangkap tangan, KPK juga menyita sejumlah uang yang disimpan dalam 84 kardus. Saat operasi tangkap tangan, KPK mengamankan 8 orang dalam kasus ini. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memanggil Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi, pada Senin 24 Agustus 2020. Supian dipanggil atas statusnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2010 sampai 2020. Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka, kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya. Sebelumnya, Supian telah dipanggil penyidik sebagai tersangka pada Rabu 22 Juli 2020 lalu. Namun saat itu Supian mangkir dari panggilan penyidik. KPK menetapkan Supian Hadi sebagai tersangka pada 1 Februari 2019 dalam kasus dugaan korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan atau IUP kepada 3 perusahaan dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. 3 perusahaan itu adalah PT Fajang Mentaya Abadi, PT Bili Indonesia, dan PT Aries Iron Mining. Dalam kasus ini, perbuatan Supian diduga telah merugikan negara sebanyak 5,8 triliun dan 711 ribu dolar Amerika Serikat. Dugaan kerugian negara itu dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan. Tersangka kasus suap izin pertambangan, Bupati Kota Waringin Timur dipanggil oleh KPK. Supian diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada 3 perusahaan tersebut. Masing-masing perizinan itu diberikan pada tahun 2010 hingga 2012. Pemberian izin usaha pertambangan tersebut diduga tidak sesuai dengan persyaratan dan melanggar regulasi. Kita beralih ke informasi lain, Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi, tersangka kasus korupsi. Ia diduga memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri terkait dengan izin pertambangan. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan. Jumat sore KPK tetapkan Bupati Kota Waringin Timur di Kalimantan Tengah, Supian Hadi, sebagai tersangka. Ia diduga telah memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri, sehingga merugikan negara 5,8 triliun rupiah dan 711 ribu dolar Amerika Serikat.